Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir di majelis mudzakarah kedua, ya kan, di sore hari ini. Yang pertama sudah diisi oleh Ustadz Ahmad Fauzan. Yang kedua di sekarang oleh saya dan dibantu oleh teman-teman semua. Karena ini mudzakarah ya, bukan ngajar. Namanya mudzakarah itu yang isi di depan itu biasanya banyak salahnya. Jadi ya dibantu. Gitu. Baik yang senior-senior, kawan-kawan atau adik-adik semua. Gitu. Jadi saya di sini mudzakarah untuk mengkoreksi sedikit pengetahuan saya. Gitu. Nah, kita akan melanjutkan kajian Umul Barohin matan yang kemarin sudah dimulai oleh Ustaz Fauzan, ya kan? Kemarin itu beliau menjelaskan dua hal setidaknya kan, secara umum. Pertama, muqaddimah untuk ilmu akidah itu sendiri. Beliau udah jelaskan panjang lebar tuh, thariqahnya ada berapa, kitab-kitabnya apa saja, ciri khasnya gimana dan lain sebagainya. Terus yang kedua langsung masuk ke aksam hukum akal, ya kan? Beliau juga udah jelasin aksam hukum akal tuh aksamnya untuk apa, gitu. Hukum akal tuh apa aja dan gunanya dibahas di sini tuh apa. Nah, itu udah selesai. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya dari kitab matan ini. Apa? Ma yajibu alal mukallafi. Gitu. Ini bab yang kedua. Udah buka semua ya? Matan, jangan buka cara kan. Nah, itu dibantah tuh, coba kita baca dulu nih. Wa yajibu, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa asrari fid darin amin. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu wa kadza yajibu alaihi ay ya'rifa mithla dzalika fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam. Oke. Jadi setelah kemarin kita tahu akidah itu apa, sekarang kita masuk ke pembahasan apa sih tugas bagi seseorang yang dia itu sudah mukallaf. Nah, gitu. Ini bahas itu sekarang. Coba tuh, wa yajibu ala kulli mukallafin. Nah, di sini nih kita pelan-pelan ya. Di papan kelihatan nggak? Kelihatan. Aman. Mari. Kelihatan. Kalau biru di mana? Nah, di sini ada lafaz yajibu. Kan? Yajibu ini kan dari apa? Dari wujub. Kemarin kita sudah nemu lafaz ini juga, ya kan? Kemarin itu ada yang pas bahas hukum akal, itu ada wujub, ada istihalah, terus ada jawaz kan? Nah, kemarin ada wujub, sekarang ada lagi, gitu kan? Nah, apakah pertanyaannya? Apakah lafaz ini dengan yang kemarin itu sama atau enggak? Gitu. Karena yang kemarin itu wujub, kalau yang kemarin apa berarti? Wujub yang kemarin itu kan adamu qabuli al adam fil wujud gitu ya.
Gitu. Nah, yang ini gimana? Ternyata yang ini bukan ujub yang kemarin. Gitu. Tapi ujub yang di sini itu apa? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala. Jadi wujub di sini itu artinya tuh. Jadi berarti wayajibu ala kulli mukallafin, ya berarti yang dimaksud wujub di sini ya ketika kita atau ketika seorang mukallaf, berarti mukallaf itu apa entah? Ketika seorang mukallaf itu melakukan sesuatu maka dia akan disawab gitu. Yang berkaitan sesuatu yang berkaitan dengan wujub ini ya, dia akan disawab. Kalau yang meninggalkan ya berarti akan iqab gitu. Berarti wayajibu itu maksudnya. Sampai di sini gimana? Ayo boy, ini mudah karo ini. Itu apa Ustaz? Maaf Pak. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ono sing salah. Mbaknya kayak apa? Iki lek tulisan aja di komen, iki wis teko pabrik iki. Komen liyane ae. Intinya di sini yajib di situ bukan berasal dari wujub yang merupakan sifat dari hukum akli sebagaimana yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Ya. Wujub di sini apa? Wujub di sini minal ahkam asy-syar'iyyah at-taklifiyah gitu ya. Itu adalah salah satu dari hukum syarak yang taklifi. Hukum syarak yang taklifi itu ada berapa? Ada 5 kan? Ada wujub, ada nadab, kemudian ada ibahah, ada karahah, sama ada hurmah gitu ya. Ada wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh dan haram. Nah, wujub di sini itu termasuk wujub yang ini, wujub yang hukum syar'i yang taklifi, bukan hukum akli. Gitu. Hukum syar'i memang kemarin kita lewati karena nggak ada urgensi untuk menjelaskan secara mendalam. Ya, jadi kita lewati. Nah, ala kulli hal di sini al-wujub itu yang dimaksud adalah wujub yang termasuk hukum syar'i dan dibahasnya secara luas itu di usul fikih. Oke ya. Aman. Aman lah kalau udah ada suhu. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Oke, sekarang udah. Ini udah ya. Nah, sekarang ada istilah lagi nih. Ya kan? Ini udah selesai mukallaf sekarang. Jadi dari wayajibu ala kulli mukallafin. Ini isim fa'il kan? Isim fa'il dari taklif. Berarti taklif itu apa sekarang kan? Gitu. Makul. Oh iya. Sorry. Berarti taklif itu apa sekarang ya kan? Taklif itu
itu taklif. Jadi taklif itu adalah ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahi. Tuh. Ya. Iya. Piye ini direkam gak jelas. Oh, apa lanjut aja. Jelas kok. Jadi ilzamu ma fihi kulfatun minal awamiri wan nawahi. Gitu. Ya mewajibkan gitu kan, mengharuskan sesuatu yang di situ ada kulfah. Kulfah itu beban. Ya kan? Minal awamiri wan nawahi. Pokoknya ada nanti taklif itu ya itulah. Jadi ada hal-hal yang dia itu baik berupa perintah atau larangan yang nanti itu dia diwajibkan untuk dilakukan. Itu taklif. Berarti ketika kamu ditaklif sesuatu ya berarti diilzam sesuatu gitu. Nah, ya intinya itu. Selebihnya baca sendiri atau ada tambahan terserah. Silakan Ustaz Mutasim. Saya sebenarnya menunggu Ustaz Mutasim berbicara. Duh kok saya. Ya ada. Ilzamu ma fihi kulfah. Mewajibkan sesuatu yang di situ terdapat kulfah, terdapat pembebanan, kan gitu kan Iya. bahasa maknanya. Dari 5 hukum syar'i yang tadi kita sebutkan, wajib, mandub, mubah, makruh, sama mustahil sama haram, gitu ya. Mana saja yang masuk dalam cakupan taklif jika kita mengambil definisi yang ini gitu. Karena kan misalkan ya mandub, nadab, kesunahan, di situ ada ilzam enggak? Ada kewajiban enggak kan? Enggak ada paksaan di situ. Kita mau ngelakuin oke, kita mau ninggalin juga oke. Cuman bedanya nanti kalau kita lakukan kita akan dapat pahala, kalau kita tinggalkan ya kita tidak berdosa. Ini kan di situ sama sekali nggak ada ilzam. Ilzam itu artinya apa? Ilzam itu kan kayak semacam pemaksaan gitu Mengharuskan. kan, kayak pengharusan gitu, pengharusan. Nah, maka di sini kalau kita mengikuti definisi yang disebutkan di sana, ilzam ma fihi kulfah, maka dari 5 hukum syar'i yang ada yang termasuk dalam taklif itu hanya 2 saja. Apa itu? Wajib sama haram. Kenapa? Karena selain 2 ini nggak ada ilzam di sana. Berbeda nanti kalau kita mengikuti pendapat yang lain yang mengatakan bahwa wajib itu, atau taklif itu adalah talabu ma fihi kulfah gitu ya. Talab gitu. Talab itu jangkauannya lebih luas daripada ilzam. Kalau ilzam ya pengharusan. Kalau talab kan yang penting ya meminta, menuntut gitu ya. Baik tuntutan itu tegas sehingga nanti akan memunculkan hukum wajib atau haram, atau tuntutan itu tidak tegas sehingga hukum yang keluar nanti adalah sunnah atau makruh gitu. Berarti hukum syar'i yang 3 selain wajib dan haram itu di ihtiras dari ilzam itu. Ya, diihtiras oleh ilzam. Jadi adanya qaid ilzam di situ itu mengeluarkan selain wajib dan haram. Itu kalau kita mendefinisikan taklif dengan ilzam ma bihi kulfah. Maka sebenarnya nadab, mubah, sama ibahah ya, nadab, ibahah sama sama karahah itu tidak termasuk dalam taklif kalau kita mengambil definisi yang ilzam ma bihi kulfah. Tapi kalau kita menganggap atau mengambil definisi yang kedua, maka semuanya selain ibahah, selain mubah itu masuk dalam taklif. Karena di situ redaksinya kan talab ya. Kalau yang kedua ya, talab itu kan hanya menuntut gitu. Baik nanti tuntutannya itu tegas sehingga yang muncul adalah hukum wajib atau haram, atau tuntutannya tidak tegas sehingga hukum yang muncul nanti adalah mandub atau makruh.
Dalam kesunahan kita itu kan dituntut sebenarnya juga dituntut untuk melakukan, tapi tuntutannya nggak tegas, sehingga ketika kesunahan itu tidak kita lakukan maka kita tidak berdosa. Oke. Jelas ya? Jadi itu ada dua pendapat ya. Nah, kemudian kalau kata Imam Asy-Syarqawi nanti di hasyiah beliau mengatakan bahwa pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa taklif itu adalah ilzam ma fihi kulfa, itu adalah pendapat yang rajih kama huwa fi jam'il jawami'i, kata beliau. Kama huwa fi jam'il jawami'i. Nah, itu ya. Kalau kayak gini mentakrif pakai apa ya? Seperti pakai metode yang apa? Oh, silakan antum. Apa? Rosem sih. Rosem, kalau yang kebanyakan rosem. Biasanya rosem. Karena mungkin hakikat tentang apa ini kan hakikatnya taklif mungkin kita tidak tahu. Nah, ala kulihal nanti ada sebagaimana dijelaskan oleh beliau kan ada dua definisi kan. Kalau yang pertama cuma mencakup 2 dari 5, yang kedua mencakup 4 dari 5. Gitu. Yang mubah nggak ada karena emang nggak ada tuntutan. Karena dari awal mubah kan kita terserah mau lakuin ini ya, enggak iya gitu aja. Iya. Jadi nggak ada tolak ilzam apalagi gitu. Makanya dari 5 tetap 4 yang masuk, yang 1 gak ikut. Karena gak ada tolak. Udah ya. Jadi wayajibu ala kulli mukallafin. Jadi berarti mukallaf tuh ini udah. Oke. Apalagi? Oke, itu secara definisi. Sekarang aduh ya. Ini udah, apa ada lanjutan? Pertanyaan atau jawaban? Sudah. Oke, sekarang masuk ke ini. Ini kan wayajibu ala kulli mukallafin syar'an ayya'rifa ila akhirih. Berarti ini yang wajib, maksudnya itu kewajiban dalam ranah akidah lah gitu ya. Nah, kewajiban dalam ranah itu nanti syarat mukallafnya itu apa? Itu ada itu. Itu kan? Pertama itu kalau yang disebutkan sama syarah sendiri, sama syarih musonif sendiri itu pertama itu balik, gitu. Ya balik yang ada di fikih itu berarti kan balik yang ada di fikih itu ya berarti baik apa mimpi itu atau kalau perempuan haid nifas, terus umur 9 maksimal 15 gitu kan. Nah itulah itu aturan-aturan fikihnya. Jadi pertama balik. Jadi mukallaf yang dibebani tadi itu, yang diilzam atau yang ditolak tadi itu ada syarat-syaratnya orangnya. Pertama balik, ya kan? Terus yang kedua akil. Akil ya berakal lawannya dulu, gitu kan? Atau orang mabuk, orang yang nggak sadar, gitu kan? Itu akil yang kedua. Terus nah di syarat itu cuma disebutin itu. Cuman nanti ada lagi tuh yang ketiga itu salimul hawas. Tuh. Salimul hawas. Jadi gak cacat. Jadi syarat pertama itu al-balik, yang kedua al-akil, terus yang ketiga
al-hawas as-salimah. Nah, salimul hawas ini yang disorot, kan hawas itu ada beberapa. Indra itu kan ada beberapa kan. Ada pendengaran, penglihatan, apalagi penciuman, itulah perasaan kan. Nah, dari indra-indra tadi yang disorot di sini itu cuma dua, yaitu apa? As-sam'u sama al-basar. Gitu. Jadi berarti yang nggak punya ini itu nggak dikulfa, gitu. Nggak kena ilzam tadi, nggak kena tolak tadi, gitu ya. Itu yang ketiga. Sampai di sini aman ya? Atau ada tambah lagi? Aman ya? Itu syarat mukallaf. Hah? Syarat al. Iya, syarat mukallaf. Nih, Itu harus terpenuhi semua apa salah satu? harus terpenuhi semua. Harus terpenuhi semua. Oke ya. Terus yang keempat terakhir itu bulu ada gitu. Itu yang terakhir. Sampainya ada wah. Gitu. Baru tadi itu tolak atau ilzamnya itu berlaku. Gitu. Yang keempat nih bulu budawah. Artinya apa? Misalkan ini secara umum kan, misalkan ada orang hidup di bawah lereng gunung, lereng gunungnya di tengah laut, ini misalkan aja kan, di dalam gua sendirian. Intinya gak mungkin lah kayak pendakwah siapapun ke sana ya. Udah males malah, paling gak males lah, udah kejauhan kan. Nah itu maka orang kayak gini nih itu aman. Artinya gak kena tolak dia, atau gak kena ilzam, gitu. Oke? Berarti bahasa lainnya wayajibu ala kulli mukallaf, yajibnya itu gak yajib dia, gak kena ini, gitu. Nah nanti ada dari apa? Dari yang nomor 4 ini, syarat nomor 4 itu nanti ada turunannya. Nanti itu ada pembahasan namanya ahlul fatrah gitu kan. Ada pembahasan itu nanti. Apakah ahlul fatrah itu apa? Dia itu kena beban, kena kulfah juga atau enggak gitu. Juga yajibu alaihi atau alaihim ayya'rifa ila akhirih atau enggak gitu maksudnya. Apakah kayak gitu atau enggak? Gitu. Nanti ada pembahasan itu di turunan dari ini. Bulughud dakwah. Gitu. Sebelum lanjut, aman gak ini? Orang buta berarti nggak mukallaf ya? Enggak. Orang buta dan mukallaf. Kalau udah balik terus berakal terus buta gimana? Iya. Enggak bukan. Nah, lanjut ya. Mutasi gimana? Ini saya sebut terus nih di video biar ada orang namanya mutasi itu tahu gitu. Harus munculkan. Nomor depan insyaallah. Ya, begitu ya. Siap. Setelah lock tadi. Jadi intinya tuh pembahasan yang alul fatrah itu nanti katanya ada dua secara umum ya. Ada yang ngebagi gitu. Ada yang bilang cukup sampai ke dia dakwah secara umum, nabi siapapun nanti ke situ. Berarti dari Nabi Adam berarti kan? Ketika Nabi Adam udah selesai, ketika sampai dakwahnya Nabi Adam, meskipun nanti untuk selanjutnya nabi selanjutnya dia gak tahu tuh, tapi udah Nabi Adam itu udah aman, gitu.
Atau yang kedua harus nabi pada zaman itu. Ya berarti kalau sekarang harus pakai ajaran Nabi Muhammad udah. Gitu kan? Nah, ala kulli hal tafsirnya nanti kalau sendiri aja. Aman. Cuman baca-baca. Nanti itu turunannya lagi nanti bahas, bahkan bahas itu bahas apa keluarga Nabi itu, ayah sama ibu Nabi, bunda Rasul itu masuk surga apa enggak? Ya kalau yang berpendapat bahwa apa ahlul fatrah itu selamat ya udah selesai. Kalau enggak ya gitu ya. Karena di matanya cuma segitu ya udah segitu. Ya udah. Kullu mukallafin syar'an. Nah ini. Bentar. Bertanya. Bagaimana bisa orang yang buta itu tidak mukallaf gitu? Meskipun di sana memang ada persyaratan dari ulama bahwa mukallaf itu harus salimul hawas. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, kayak nggak masuk akal gitu, bukan nggak masuk akal, kayak aneh jika hanya karena buta seseorang jadinya tidak mukallaf untuk ma'rifah. Karena sebenarnya misalkan ya nanti kita kan dituntut untuk ma'rifah gitu ya, kan itu yang wajib pada orang mukallaf itu adalah ma'rifah. Nah ma'rifah itu nanti jalannya adalah akal, gitu ya. Jalannya itu adalah an-nazar. Jalannya adalah an-nazar. Nah orang buta dia itu masih bisa nazar sebenarnya. Kita kasih tahu hal-hal yang daruriyat kepada dia, gitu ya. Yang awaliyat yang memang dari awal sudah ada di dalam diri dia. Yang nanti hal-hal ini bisa mengantarkannya kepada keyakinan misalkan bahwa Tuhan itu satu dan ila akhirih gitu. Maksudnya orang buta itu sebenarnya kan masih bisa melakukan nazar yang bisa mengantarkan kepada akidah Islamnya. Nah, jadi agak aneh rasanya jika orang buta itu tidak masuk dalam cakupan mukallaf di sini. Ini kan sependek pemikiran kita ya. Namun kan nyatanya para ulama itu ngasih syarat juga bahwa di antara syarat mukallaf itu kan salimul hawas. Nah, bagaimana pertanyaannya menjadi bagaimana cara kita mengkombinasikan, menjamak antara keanehan yang kita rasakan jika orang yang buta itu tidak mukallaf dengan syarat yang diberikan oleh para ulama untuk seseorang itu bisa disebut dengan mukallaf. Dapat nggak pertanyaannya? Dapat. Sampai ya? Sampai. Sing mau jawab bingung. Ya nggak apa-apa nanti. Siapa ininya? Notulennya? Iya, tulis aja. Ya. Bingung nanti sama. Di berat ya. Tulis. Oh bisa ya nanti ya di sini ya teman-teman. Soalnya pertanyaannya itu butuh referensi. Ya. Bukan soalnya kan nanti akan pertanyaan itu akan nyampe ke nyari satu alasan ulamanya gimana kan ke situ nanti gitu kan, itu butuh referensi. Artinya kita gak bisa nalar sendiri kenapa ulama bisa gini ulama enggak, karena itu kan pertanyaan kenapa kan ya cari bareng. Soalnya nanti di belakang kita baca yang wajib itu adalah ma'rifah, dan ma'rifah itu thariqahnya nazar. Iya. Kan thariqatul ma'rifah atau thariqatul ilm kan ada 3 ya. Al-hawas al-hawas as-salimah gitu ya. Yang pertama, yang kedua itu al-khabar as-sadiq, dan yang ketiga adalah an-nazar, al-aql gitu. Nah, dalam masalah akidah, 2 pertama ini nggak mungkin gitu. Jadi yang bisa itu cuma yang ketiga, akal. Nah, nanti alasannya ya kita jelasin lah di sini nanti alasannya. Yang pasti 2 pertama hawas. Misalkan Allah ya, keyakinan bahwa Allah itu ada, kan nggak mungkin pakai hasad ya, nggak mungkin kan. Jadi nggak bisa pakai yang pertama. Kemudian yang kedua juga al-khabar as-sadiq, itu kan al-khabar as-sadiq isinya apa? Al-Quran sama hadis. Ya gimana kita mau meyakini bahwa Allah itu ada dengan Al-Quran dan hadis, padahal Al-Quran dan hadis itu sendiri kita percayai karena itu kalam Allah. Nanti akan terjadi apa? Muter lah. Iya, daur nanti kan.
Makanya nggak mungkin juga pakai al-khabar as-sadiq. Akhirnya mau tidak mau jalan untuk menuju ma'rifah, untuk menuju ilm dalam hal ini itu adalah yang ketiga, yaitu al-aql. Ya, al-aql. Nah, sedangkan akal bagi orang buta itu masih syargon, masih ada. Bahkan kita melihat ada banyak orang buta yang kecerdasannya melampaui orang-orang yang nggak buta. Mungkin karena bersih ya, jadinya kecerdasannya luar biasa. Karena sebenarnya syarat untuk mencapai ma'rifah pada orang buta itu masih ada. Harusnya dia juga mukallaf. Harusnya. Karena ini bagaimana kita menjamak antara syarat yang diberikan oleh para ulama dengan hal yang tadi saya katakan itu. Tapi misalkan ada Zat, kalau ini syarat cuman misalkan yang ketiga itu untuk kamal gitu misalkan. Mungkin syaratul kamal mungkin. Sebenarnya syarat itu diambil dari mana referensinya? Pertama itu kan yang jadi pertanyaan. Apa? Itu syarat salimul hawas. Oh, Soalnya kan itu kalau di- kita baca syarah itu kan di situ hanya mensyaratkan dua, balik dan akil. Heeh. Misalnya kalau di kitab-kitab fikih tambah satu lagi tamyiz gitu kan. Ya. Tamyiz. Itu di Asia Bajuri ada. Sedangkan salimul hawas, ya, salimul hawas itu misalkan sholat pun juga orang yang nggak salimul hawas nggak bisa sholat, artinya dia masih mukallaf. Hanya nanti syarat yang ketiga ini coba kita koreksi lagi, apakah dia itu memang syarat agar taklif itu bisa mengena ke seseorang itu ya? Apakah itu syarat bahwa seseorang itu nanti disebut mukallaf atau itu apa gitu? Oke. Kalau yang pertama dan kedua itu semuanya taslim itu kan sepakat. Soalnya juga disebut sama syarihnya di sini Iya, kan. syarihnya itu. Yang ketiga pun juga begitu, bulughud dakwah itu harus gitu. Dasarnya Al-Qur'an, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itu kan dasarnya juga Al-Qur'an. Sedangkan yang ketiga itu masih mungkin perlu diperbincangkan lagi. Begitu, dan syarat-syarat ini itu syarat-syarat untuk seseorang dari kalangan manusia. Nah, itu perlu digarisbawahi. Oh, iya, itu. Untuk syarat Betul. taklifnya manusia. Untuk syarat taklifnya manusia. Jadi ntar itu mukallaf kan. Ya, karena yang ternyata yang dibebani dengan beban-beban agama gitu ya, ulfah diniyah, katakanlah begitu, itu bukan cuma manusia. Jin juga wajib. Wajib beriman, Malaikat. jin wajib beriman, wajib melaksanakan syariat-syariat yang khusus untuk mereka. Cuman kalau jin itu dari aslul khilqahnya. Iya, dari itu awal. aslul khilqah. Dari awal diciptakan dia udah Memang punya sudah. kewajiban untuk. Kalau kita kan batasnya dari balik nih, dari balik akid dan sebagainya lah. Kalau jin itu dari awal dia. Dari awal. Kalau malaikat itu masih khilaf ya. Kalaupun dia itu misalkan di apa taklif juga, itu cuman syarofiyah doang. Iya. Bukan benar-benar. Soalnya malaikat udah tahu Allah sejak dulu kan. Udah tahu Allah daripada kita. Ngapain? Kalau bahasa lainnya itu kalau misalkan mau disamakan dengan kita ya akhirnya tahsilul hasil kan. Mentaklif sesuatu yang nggak perlu sebenarnya. Hasil nanti jadi. Udah itu ya, biar gak lama itu. Ntar untuk yang referensi ini bentar. Tak kasih di grup dulu. Biar baca semua. Gegel. Soalnya nyari sekarang ribet juga. Tepat tak ya. Lanjut. Yang punya unek-unek, yang punya pertanyaan. Iya loh, ini diem semua orang. Itu sih. Sofi. Kenapa? Mau gabung. Kamar kamu. Kami ini Ini Bang. Ini.
Nah, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Gitu, berarti wa yajibu syar'an ala kulli mukallafin gitu. Di situ ada beberapa ada beberapa i'rab dan lain sebagainya lah. Cuman di sini kita ngambil satu aja. Oke, gini. Tulis. Syar'an. Maksudnya apa ini syar'an? Jadi syar'an di situ jadi kayak gini. Yang definisi syarat yang biasa itu kan itu wad'un ilahiyun yang derma saikul lidawil ukuli salimati lagi itulah, ya kan? Aturan dari Allah, ya kan? Untuk orang yang berakal dan lain sebagainya. Itu syarat itu kan. Yang nanti ya isinya aturan-aturan itu ya isinya kayak tadi tuh, wajib, apa? Sunnah, makruh, haram, gitu-gitulah. Yang ada di usul fikih itu. Itu syarat itu. Cuman syarat yang dimaksud di sini itu bukan itu. Gitu. Bukan ahkam asyariyah yang tadi itu, bukan. Tapi apa? Yang dimaksud syarat di sini adalah bi'satur rusul. Gitu. Makanya nanti syar'an ini ai bisa babi asyar'i. Gitu. Maksudnya apa berarti? Ai bisa babi bi tir gitu. Berarti wajibnya tadi wayajibu ala kulli mukallafin. Wajibnya tadi apa? Bisa babi bisatir rusul. Artinya ya kayak tadi, ketika seorang manusia belum pernah di situ dibi'sah rasul, ya berarti gak wajib. Jadi kewajiban itu bergantung dengan dibi'sah rasul apa enggak, gitu maksudnya. Paham enggak? Nanti di sini ini ada pembahasan turunannya itu kenapa harus disebut syar'an di situ. Itu turunannya nanti karena apa? Karena Mu'tazilah dia itu untuk kulfahnya tadi, untuk taklifnya ma'rifatullah itu gak butuh bi'satur rasul. Karena mereka berpandangan cukup akal aja itu udah bisa ma'rifatul rasul gitu. Dan semua ahkam mereka itu wajib sama haram dan lain sebagainya tadi itu didasarkan dengan akal gitu. Idrokul akalnya. Nah, untuk ngasih tahu bahwa kita itu gak kayak gitu. Kita itu digantungkan dengan dengan syariat gitu. Termasuk ini. Jadi ketika ada syariat baru berlaku wajibnya. Kalau gak ada, gak gitu. Untuk membedakan kita dengan mereka, maka ditulis syar'an di sini untuk memperjelas itu. Gitu. Jadi paham ya? Adanya lafaz ini itu ke-trigger dari situ. Dari Mu'tazilah yang mereka gak syar'an tapi aklan. Gitu. Dan itu semua ya, semua hukum yang bagi kita itu syarat, bagi mereka itu akal. Itu berlandaskan pada salah satunya itu yang kalau apa itu hasan gitu kan. Hasan kalau menurut Mu'tazilah itu kan ma hasanahu akal
Kalau kita mahasanahu makanya hukum-hukumnya itu nanti mereka itu tergantung akal semua. Kalau kita syarah itu satu. Yang kedua, ada lagi yang beda dengan kita. Itu saudara sendiri. Gitu. Maturidiyah. Mereka ahkamnya itu sama dengan kita syarah. Kecuali ma'rifatullah. Kecuali ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah menurut mereka itu enggak butuh syarah. Ada atau tanpa adanya syarah, akal tuh bisa nyampe ke ma'rifatullah. Gitu, menurut mereka. Jadi dalam sisi ini siapa? Maturidiyah itu sama dengan Mu'tazilah. Ini doang ya. Tapi turunan hukum-hukum lain enggak sama dengan kita. Oke ya. Jadi itu secara kesimpulan itu ada 3 itu. Jadi ada kita, berarti Asy'ariyah, yang ma'rifatullah itu bergantung pada ada dan tidaknya bi'tsatur rasul tadi, gitu kan? Atau syar'an yang di sini nih, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lawannya bener-bener lawan itu Mu'tazilah, yang kesemuanya pakai akal. Tapi jangan dibayangkan kesemuanya pakai akal. Ini tanbih ya. Jangan dibayangin kesemuanya pakai akal itu berarti Mu'tazilah itu gak ngelihat syariat sama sekali, enggak kayak gitu. Paham ya? Jadi Mu'tazilah itu tetap ada ngelihat di syariat, artinya syariat itu jadi takkidnya. Gitu. Tetap diperhatikan tuh. Jadi gak bener-bener akal doang, syariatnya dibuang sama sekali, enggak kayak gitu. Gitu. Jadi itu ya, perlu ditanbih juga. Karena kalau syariatnya dibuang ya berarti mereka bukan muslim dong. Gitu. Enggak, mereka tetap muslim. Gitu. Sama kayak kita. Itu yang pertama. Jadi balik lagi tadi, kesimpulannya ada 3 itu untuk masalah yang syar'an ini. Pertama yang kita ada kebergantungan dengan syariat. Yang kedua, Mu'tazilah enggak bergantung sama syariat. Terus yang ketiga, Maturidiyah khusus tema ini, khusus bab ini dia enggak perlu syariat. Akal bisa menjangkau dengan sendirinya. Itulah. Sampai di sini ada tambahan. Ayolah tambahin. Ustaz Fauzan gimana? Sudah. Ala kulli mukallafin syar'an ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Dah. Lanjut ke lafaz selanjutnya. Nah, sekarang ke yang wajib nih udah. Apa sih yang diwajibin tuh? Dari tadi kita bicara wajib-wajib tuh. Apa sih yang diwajibin itu? Yang diwajibin tuh ayya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Ayya'rifa. Jadi yang diwajibin itu berarti an ya Nah, ayya'rifa itu apa? Berarti dari ma'rifah kan? Ma'rifah itu ya apa? Ma'rifah itu ya udahlah, secara gampang itu kan kita kayaknya udah tahu semua tuh. Yang i'tiqadun jazimun mutabikun lil waqi' nasi andalin gitu tuh. Itu ma'rifah itu. Ya kan? Nah, yang wajib adalah itu. Gitu. Nanti isi i'tiqadnya itu ya setelahnya tuh, ma ila akhiri itu. Ya kan? Jadi yang wajib dari tadi yang kita bicarakan tuh apa sih yang wajib untuk orang mukallaf itu?
i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi' nasyi'an dalil. Gitu kan? Nah, cuma nanti di kita tuh kan ada sedikit pembahasan tuh apakah yang wajib itu ma'rifahnya itu sendiri berarti i'tiqadun jazimun ila akhirih atau hadisun nafsi itu katanya kan. Hadisun nafsi itu ya berarti setelah i'tiqadun jazim ila akhirih itu udah selesai, terus nafas kita itu kayak ngomong gitu, saya mengimani ini, saya meyakini ini benar, ini raditu billahi rabba gitu saya gitu ya, idaan ya. Jadi ada hadis, ada omongan tuh, tapi nafas gitu. Ada yang bilang itunya, ada yang bilang i'tiqad la kulli hal itu bisa dia sendiri gitu. Oke. Sampai di sini ada tambahan? Ustaz Fauzan. Tafadhol Ustaz Fauzan. Kalau ada tambahan. Kok nggak pakai alimah? Ayat alamah. Kok nggak pakai fi'il alimah? Kenapa gak pakai fil alimah? Kenapa tuh? Dan alimah sama ma'rifah sama enggak ya? Ya, ar-rajih annahuma Mutaradifan kan? Sama aja berarti. Ya. Yang dibahas di kitab itu yang kenapa gak pakai jaziman gitu? Kan apa i'tiqadun jazimun mutabiq gitu. Tapi kalau alimah sama ma'rifah kayaknya sama. Makanya di sini nih, dan ini kan Imam Sanusi ngambil, oh jadi kayak gini. Jadi kayak gini. Ini kan ayat yang diwajibin itu ayat rifa, berarti i'tiqadun jazimun mutabiqun ila akhirih itu. Gitu. Nanti di pecahan-pecahan tuh nanti ada gimana kalau misalkan gak nasyi'an dalil, berarti taklid gitu kan. Itu gimana tuh? Apakah wajib, dan ketika gak melakukan imannya berarti gak sah atau gimana? Nah itu ada beberapa pendapat. Gak usah ditulis ya. Usah ditulis lah. Serah. Udah belum apa-apa nih. Intinya dari beberapa pendapat itu, yang pertama tuh ada muliktifa bitaklid bimakna ada musihati taklid. Berarti yang pertama dari pendapat-pendapat itu, taklid itu gak cukup, berarti dan gak sah, gitu kan? Nanti seseorang dalam akidah dia harus nasyi'un anid dalil, walaupun nanti diterusin walau bil adillah al ijmaliyah gitu aja, gitu ya. Jadi pendapat pertama itu berarti muqallid itu berarti kafir. Berarti batas muqallid itu di mana? Yaitu adillah ijmaliyah itu aja. Ketika dia udah tahu dan meyakini itu ya udah selesai. Berarti gak usah semuanya, misalkan setiap pembahasan akidah itu harus ditafsir semua, enggak. Yang pokok-pokok aja dia tahu dalilnya secara umum, misalkan wajibul wujud. Itu kenapa dia meyakini wajibul wujud, dia itu bisa jawab. Kenapa Allah itu wajibul wujud? Karena ini. Secara umum aja dia. Bukan kayak gini. Kenapa Allah itu wajibul wujud? Ya, karena kata guru saya kayak gini. Nah, itu kalau menurut pendapat yang pertama dia kafir.
Ini pendapat. Terus yang kedua, al-iktifa bitaklif mal isyan mutlaqon. Mutlaqon itu maksudnya apa? Sawa'un kana fi ahliyatun nadhar am la. Berarti nanti pendapat pertama udah selesai tuh. Pokoknya taklid apapun udah apa? Kafir. Yang kedua, imannya muqallid, cukup dia disebut sebagai mukmin tapi tetap dihitung maksiat selama dia tidak tahu tentang adilahnya, tentang dalil-dalilnya, dia tetap disebut maksiat. Dan itu mutlak, dalam artian apa? Baik yang dia mampu untuk menador gitu, memikirkan dalilnya itu atau enggak. Maksudnya gak mampu ya kan, kadang orang ada yang bodohnya kelewatan gitu. Kadang ya banyak faktor lah. Ada orang yang bahkan mungkin gak ada kesempatan dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Ya intinya yang pendapat kedua, apapun itu yang penting dia taklid, dia imannya diterima tapi tetap dihitung ya berarti dosa terus. Tapi setidaknya sedosa-dosanya dia tetap dihitung mukmin. Berarti ketika di akhirat nanti gak ada abadan tuh di neraka tuh. Yang penting mukmin kan? Setidaknya dia udah dapat, dia meskipun di neraka gak abadan, gak selamanya maksudnya. Kalau yang pertama beda lagi kan. Efeknya ke situ nanti kalau yang pertama tuh. Udah kafir udah selesai tuh. Neraka udah abadan gitu. Gitulah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-iktifa bihi mal isyan in kana fi ahliyatun nadhar wa illa fala isyan. Nah ini. Yang ketiga, imannya diterima. Ini pendapat yang ketiga, imannya diterima. Gitu. Dan bagi yang dia itu mampu untuk menalar, mencari dalil-dalilnya, argumen-argumennya, dan tidak melakukan, dia itu maksiat. Kalau gak mampu, gak dihitung maksiat. Gitu aja. Nah yang dipakai yang banyak itu yang ketiga ini, oleh para ulama, oleh masyayikh itu yang tiga ini. Biar seluruh umat Islam itu lebih ringan, gitu kan? Karena kalau pakai yang kedua atau yang pertama, apalagi yang pertama kan sedikit umat Islam, sedikit banget gitu. Banyak yang dosa. Loh kan cuman adilah ijma. Oh jangan cuman gitu. Bagi sebagian orang itu berat karena banyak hal kan di kehidupannya, suasana dan lain sebagainya, itu berpengaruh. Makanya yang banyak dipakai, yang banyak dianu sama masyayikh, sama kiai di Indo juga itu. Orang Indo itu kalau dihitung-hitung yang tahu adilah ijma siapa? Ngurus aja enggak kadang. Kan gitu. Tapi yang penting dia udah iman, kalau yang ketiga udah aman lah. Kalau cuma terhitung maksiat, yang penting tadi enggak abadan tadi. Yang ketiga tuh. Yang keempat, annaman qalladal qur'ana was sunnata al-qat'iyah sahha imanuhu litibaihi al-qat'i wa man qallada ghairu dzalika lam yasi imanuhu li adami amnil qat'i ala ghairil maksud. Yang ketiga itu ada berarti ada orang-orang yang keempat ada orang-orang yang dia itu mengimani Allah, mengimani rukun-rukun iman itu cuman karena Al-Quran doang, karena Al-Quran dan Sunnah ngomongin itu ya udah. Ini kebanyakannya orang-orang itu, orang-orang itulah, gitu kan? Kenapa kamu iman? Karena di Al-Quran ini. Kenapa Allah itu satu? Qul huwallahu ahad, gitu udah. Gitu. Tahu ya? Karena Quran ngomong gini, maka dia iman. Ya walaupun secara logika nanti cacat kan, balik lagi kayak tadi itu kan, kayak kata Tan Fauzan tadi itu, muter nanti pada akhirnya. Kenapa kamu mengimani ciptaan Tuhan, mengimani Allah? Karena Al-Quran dari Allah, muter. Tapi ada orang-orang kayak gitu kan. Itu yang keempat. Ada orang-orang yang mengimani Allah itu karena Al-Quran ngomong gitu. Hukumnya nggak ada.
Oh ini ada. Hukumnya itu lam yasih iman. Lam yasih iman li adami amnil khati ala ghairi. Dah, nomor 5, al-iktifa bihi min ghairi isyanin mutlaqon. Nah, ini kebalikannya yang nomor 2 berarti. Gitu kan? Kalau nomor 2 tadi imannya diterima, mukol itu. Dan baik yang dia mampu bernalar dan tidak, dia sama-sama terhitung maksiat. Kalau yang ini kebalik. Yang penting dia iman. Mau dia itu mampu mikir, gak mampu mikir, gak usah nyari dalilnya, udah gak akan gak dihitung maksiat. Berarti intinya cuman ya udah percaya aja. Gitu. Nasihat dalilnya gak diltifat itu berarti. Yang nomor 5. Nah, sedangkan misalkan ini masih yang nomor 5, orang yang misalkan dia mampu bernalar dan akhirnya nyari Tuhannya gimana dan lain sebagainya. Akhirnya dia nyari dalil-dalilnya lah. Itu cuman ya kayak dihukumi sunnah aja berarti. Gitu. Dan ketika meninggalkan itu ya udah berarti cuman tarkul aula gitu. Gak sampai kayak tadi itu. Tapi gak sia. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, anna imanal muqallid sahihun. Nah ini nih yang parah nih. Wa yahrumu alaihi an-nadhar. Ini pendapat nih. Nomor 6 nih. Nomor 6, imannya muqallid sah dan bahkan haram untuk menadhar. Itu tuh nomor 6 tuh. Itu siapa itu? Enggak tahu tuh. Itu banyak tuh sekarang tuh. Maksudnya gimana? Ketika kita nadhar justru itu haram. Alasannya kenapa, Be? Karena jalan untuk menadhar itu sekarang udah bercampur sama filsafat gitu-gitulah. Maka untuk yang nomor 6 ini malah dibalik ya. Nadharnya jadi haram. Yang penting ikut aja udah. Kenapa kamu beriman pada Allah? Karena Ustadz ini ngomong iman sama Allah itu wajib misalkan. Ya udah itu aja. Tapi ketika misalkan dia berusaha berpikir itu haram ya. Itu yang nomor 6. Udah, itu nomor 6 itu terakhir. Nah, wal qaulul haq alladzi alaihi al-muawwal min hadhil aqwal al-qaulus salis. Yang ketiga berarti kalau dia imannya diterima bagi muqallid ketika dia itu punya kemampuan untuk menadhar dan dia gak menadhar, artinya berarti gak dipikirin, gak dicari dalilnya, maka dia isyan. Tapi kalau enggak aman. Itu yang nomor 3. Dah itu ya. Itu masalah ini ayat rifa ini. Yajibu ayat rifa. Nah, lanjut nih. Ayat rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza. Nah, ma yajibu. Nah, ma yajibu itu yajibu yang kemarin yang udah dijelasin sama Ustaz. Kan? Ma yajibu kalau dilanjutkan wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu yang kemarin. Gitu. Udah, apa ada analogi? Isinya mayajibu itu apa? Ya nanti. Gitu kan? Nanti aja. Ada waktunya. Fi haqqi maulana jalla wa azza. Ya berarti Allah itu berarti. Mayajibu li dzati maulana jalla wa azza. Gitu. Fi haqqi maulana itu li dzati maulana jalla wa azza.
Wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Berarti wa ma yastahilu fi haqqi ai lidati maulana. Wa ma yajuzu sama aja. Wa kadza, dan begitu juga sama berarti. Lanjut. Yajibu alaihi ay ala mukallaf, ala kulli mukallaf ay ya'rifa, sama ma'rifatnya tadi. Misla dzalika ini apa? Misla dzalika itu ma yajibu, ma yastahilu, ma yajuzu. Tapi pakai misla dzalika ya, bukan dzalika langsung. Karena kalau dzalika langsung berarti ma yajibu, ma yajuzu sama ma yastahilu yang di Maulana itu sama dengan yang sekarang. Persis berarti. Misalkan Maulananya wajib wujud, berarti yang sekarang ini Fi'akir rusulnya juga wajib wujud. Maulananya kidam, rusulnya kidam, agak gitu. Cuman makanya pakai misal di situ. Misla dzalika, misal itu hanya untuk menunjukkan bahwa Rasul juga sama-sama ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang mustahil, tapi isinya itu beda. Gitu ya. Ayalifa misla dzalika fi haqqir rusuli. Dah rasul-rasul itu dah. Alaihimus sholatu wassalam. Nanti apa aja yang rasul? Nanti ada ada pembahasannya. Terus ini kenapa kok rasul? Nabinya kemana? Ya kan? Nabinya kemana? Jadi nanti ada sifat-sifat yang dia itu hanya dikhususkan ke Rasul, Nabi enggak. Dan yang di sini disebutkan yang pasti itu untuk Rasul. Itu salah satu alasannya. Untuk tafsirnya gimana nanti ada waktunya. Ini Rasul apakah wajib, ini Nabi wajib, yang mana, yang kemana, kenapa dan lain sebagainya itu ada semua di sini. Oke, sampai di sini gimana? Ada tambahan atau seperti apa? Sebelum ditutup. Nah, Yang lain mungkin ada. Atau yang lain, ayo. Gimana? Bisri gimana Bisri? Gimana kamu? Dapat apa yang mana kamu? Gimana yang lain? Hah? Tadi yang apa? Buat yang kulit itu yang dalil ijmal itu dalil akli apa ya? Dalil akli. Dalil. Gitu. Yang penting tahu itu. Dalil aklinya kayak gimana. Apa lagi? Udah ya? Cuma nanti kan ada pembahasan itu apakah sifat-sifat Allah itu semuanya dari akli gitu-gitu kan, ada juga tuh. Itu nanti aja di setiap sifat-sifatnya itu kalau udah masuk akidah itu nanti kan kita akan tahu yang ini dalil akli apa dalil akli nih. Paling enggak ulama Asy'ariyah atau ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika mengisbat sifat Allah yang bagian ini dia itu diisbatnya yang kuat sama dalil akli apa akli. Ya itu tuh nanti ada anunya sendiri. Ada bagiannya sendiri. Ya. Yang sekarang kayaknya udah cukup itu aja ya. Udah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau udah emang gak ada, ini akhir dari saya. Pasti ada salah dan itu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat apa laporan? وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما